Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita sudah memasuki pertemuan ke-9 ya. Di pertemuan ke-9 ini kita masih membahas pada bab 4 yaitu deret Fourier. Kalau minggu yang lalu kita sudah tahu tentang fungsi periodik ya, berdasarkan contoh-contohnya, dan kemudian juga Ibu telah memberikan tugas. Dan baru satu orang yang sudah mengumpulkan tugas dengan video dan penjelasannya, dan Ibu berharap hari ini segera dikumpulkan yang belum siap ya. Kemudian hari ini kita akan memasuki materi deret Fourier ya, materi utama. Sebelum kita memahami itu deret Fourier, kita harus tahu dulu apa itu deret Fourier. Jadi definisinya itu yaitu jika fungsi f(x) terdefinisi pada interval min L sampai L dan di luar interval tersebut f(x) periodik dengan periode 2L, maka deret Fourier atau ekspansi Fourier dari fungsi f(x) tersebut didefinisikan sebagai berikut. Nah, ini ada persamaan 4.1 ya. Jadi di sini kita kemarin sudah menjelaskan tentang periodik itu seperti apa. Jika kita sudah memahami periodik, maka kita akan bisa paham tentang deret Fourier karena ada hubungannya dan kaitannya ya. Jadi persamaan 4.1 didefinisikan sebagai f(x) sama dengan A0/2 ditambah sigma dari n sampai tak hingga, di mana n itu sama dengan 1 ya. Jadi dimulai dari 1. Dikalikan dengan an cos npx per L tambah bn sin npx per L. Itu persamaan 4.1 dengan koefisien Fourier itu adalah an bn, ditentukan oleh, jadi ada rumusnya. Poin ke nomor 2 di persamaan 4.2, an rumusnya itu adalah 1 per L integral dari min L sampai L fx cos npx per L dx, di mana n dimulai dari 0, 0, 1, 2 dan seterusnya. Berarti dimulai dari bilangan cacar ya. Nah, jadi harus kita garis bawahi bahwa n untuk mencari an itu dimulai dari 0, sedangkan pada fungsi yang tadi ya, yang di atas tadi n-nya dimulai dari 1. Jika interval min L sampai L sembarang dan fx mempunyai periode 2L, maka bn-nya itu adalah 1 per L. Integral dari min L sampai L fx sin npx per L dx sama dengan n dimulai dari 1 ya, bilangan asli. Begitu juga persamaan selanjutnya ya. Jadi untuk lebih jelasnya kita lihat langsung contoh. Ini kondisi Dirichlet, syarat-syaratnya nanti Anda baca sendiri ya, dipahami. Ini materinya sudah Ibu bagikan minggu yang lalu. Kemudian bagi yang konsep dasar kalkulusnya belum pas, karena di sini kita menggunakan metode integral parsial paling banyak. Jadi jika Anda belum paham dengan konsep dasar integral, maka Anda akan kewalahan. Jadi di buku Ibu ini, Ibu mengulang kembali ya di catatan ini konsep dasar yaitu integral parsial. Bagaimana mengintegralkan sebuah bentuk integral parsial. Ini cara cepatnya ya dalam tabel. D ini dikatakan derivatif turunan, jadi sebelah sini diturunkan, yang sebelah sini I itu adalah integral. Kemudian di crosskan ya, dikalikan silang. Sehingga kita bisa menjawab soal dari sebuah bentuk integral. Contohnya ini, integral x kuadrat e pangkat x. Jadi yang diturunkan itu adalah x kuadrat, sedangkan i itu adalah integral. Jadi suku kedua e pangkat x kita integralkan. Jadi sebelah sini diturunkan itu sampai kapan akan berakhir kita turunkan atau kita integralkan? Jika pada bagian turunan itu sudah menghasilkan 0. Jadi kalau belum menghasilkan 0 itu kita harus turunkan terus ya. Jadi e kuadrat itu diturunkan jadi 2x, 2x itu diturunkan jadi 2, 2 itu turunannya jadi 0, konstanta ya, 0. Kemudian bagian i itu integral. E pangkat x diintegralkan menjadi tetap e pangkat x. Diintegralkan lagi tetap e pangkat x. Jadi bentuk eksponensial ini tetap ketika diintegralkan. Kemudian dibuat tanda panah ya, bersilang dari e kuadrat ke e pangkat x yang seperti ini. Kemudian tandanya kita lihat plus, negatif, plus. Jadi positif, negatif, positif ya. Jadi hasilnya itu kita crosskan, kalikan e kuadrat kali e pangkat x. Ini dia. Ini kan bagian ini positif ya. Yang awal selalu dimulai dengan yang positif yang di awal. Kalau misalnya di sini, oh ternyata min e kuadrat Bu, berarti udah jadi min ya. Berarti ini positif. Kemudian kita kalikan lagi 2
2x kali E pangkat X. Nah, karena setelah positif negatif jadinya min lagi. Nah, kemudian min 2x kali E pangkat X, kemudian ditambah dengan 2E pangkat X tambah C. Itu hasilnya, hasil integral parsial. Itu untuk memudahkan ya cara smartnya. Nanti bisa dibaca-baca kembali ya, konsep dasarnya diulang-ulang kembali, karena nanti Anda akan mengalami kesulitan jika konsep dasar Anda itu tidak kuat ya. Nah, sekarang kita akan langsung melihat contoh direct Fourier. Coba disimak benar-benar ya penjelasan Ibu di video ini, karena nanti Ibu akan memberikan tugas di latihan pada bab 4. Jadi Anda harus benar-benar paham dari mana gitu. Contohnya adalah tentukan deret Fourier dari fungsi f(x) yang didefinisikan sebagai f(x). Nah, jadi fungsi dari untuk mencari deret Fourier ini bukan satu fungsi yang diberikan, tapi dua. Makanya dituliskan atau dinotasikan sebagai ini, sebagai berikut. Nah, f(x) sama dengan ada 0, ada 1. Apa maknanya? Ada dua fungsi yang diberikan. Yang pertama adalah fungsi f(x) sama dengan 0. Nah, di mana x itu berada antara min pi dan 0. Nah, itu kalau Ibu membacanya seperti itu biar paham. Berarti x itu syaratnya harus antara min pi dan 0. Kalau secara notasi Anda bisa membaca x kurang dari 0 dan x lebih dari min pi ya. Kemudian fungsi kedua f(x) sama dengan 1, di mana x itu berada antara 0 dan pi. Jadi kedua fungsi itu terikat dengan syarat masing-masing. Jadi Anda harus melihat x itu antara mana ya, dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, jadi itu berdasarkan soal nanti. Di luar interval ini f(x) periodik dengan periode 2. Nah, periodenya itu adalah 2pi ya. Itu yang harus diingat ya. Periodenya itu 2pi. Bagaimana kita selesaikan soal tersebut? Anda bisa mengilustrasikan dulu, membuat gambar dulu ya. Nah, kalau Ibu buatnya seperti ini ya. Jadi ada sedikit sketsa biar tahu di mana sih intervalnya gitu ya. Nah, jadi fungsi terdefinisi dalam interval tadi kan definisi dari deret Fourier itu intervalnya itu dari min L sampai L. Nah, di soal kita dapatkan bahwa intervalnya dari min pi sampai pi. Dari mana kita tahu? Kita tahunya itu dari soalnya. Dari soalnya di syarat itu yang fungsi pertama dari min pi sampai 0. Sedangkan fungsi f(x) sama dengan 1 dari 0 sampai pi. Berarti yang terendah itu min pi, yang terbesar itu adalah pi. Nah, sehingga min L dan L itu batas bawah dan batas atas. Jadi batas bawahnya min pi, batas atasnya pi. Nah, jadi ini dari mana, Bu? Nah, itu dari soal. Jadi betul-betul dipahami soalnya ya. Oke, kita lanjut. Periode sama dengan 2L, sama dengan 2pi. Karena L tadi kan pi, berarti 2pi. Kalau ditanya berapa L sama dengan pi. Artinya 2 kiri dan kanan itu kita istilahnya penghapusannya dicoret. Kalau Anda kan suka mencoretnya, berarti itu 2 itu habis dicoret ya, tinggallah L sama dengan pi. Oke, next. AN sama dengan seper L. Ini dari mana rumusnya? Rumus yang tadi dari persamaan 4.1 tadi yang Ibu jelaskan tadi, itu kita gunakan rumus definisi dari deret Fourier ya. Kita mencari AN di sini. Jadi seper L sama dengan seper L integral dari min L sampai L f(x) cos npx per L dx. Nah, jadi sekarang kita substitusikan yang sudah diketahui di soal. L-nya pi berarti seper pi. Min L-nya berarti batas terendahnya adalah min pi. Berarti kita substitusikan min pi. Batas tertingginya adalah pi. Kita substitusikan pi. Kemudian f(x) cos npx per L. Karena L-nya itu pi, maka kita ganti pi. Nah, sehingga ini bisa kita sederhanakan ya. Kenapa jadi cos nx? Karena ini ada pi. Pi di bagian pembilang dan pi di bagian penyebut dicoret habis ya. Tinggallah dia bentuknya ini sederhana. Kemudian seper pi. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam fungsi. Tadi kan fungsinya ada 2. Jika f(x) sama dengan 0 dan f(x) sama dengan 1. Kalau f(x) sama dengan 0, maka syaratnya itu antara min pi dan 0. Nah, makanya kita ganti. Untuk f(x) sama dengan 0, nah f(x)-nya 0, maka kita buat 0 di sini. Ibu buat 0. Kenapa, Bu, f(x)-nya 0? Karena di soal tadi fungsi pertama f(x) sama dengan 0. Kenapa diganti ini, Bu? Batas L-nya jadi 0? Karena syaratnya ketika fungsi f(x) sama dengan 0, maka x-nya itu antara min pi dan 0. Nah, makanya kita ganti ya. Sedangkan ini kita ikutin aja rumusnya, nx dx tetap. Kemudian ditambah fungsi yang kedua tadi apa? f1
fx sama dengan 1. Makanya kita ganti fx-nya 1. Nah, syaratnya apa? 0 sampai pi. Nah, seperti ini. Kemudian kita integralkan. Nah, ini hasil integralnya 0 ya. Integral 0 ya 0. Nah, berarti tinggallah dia seperti ini tetap. Kemudian 1 kali cos nx itu cos nx. Maka jadi integral 0 sampai pi cos nx dx. Nah, jadi udah sederhana ya. Nah, karena ini adalah integral tertentu, artinya punya batas atas dan bawah, maka kita substitusikan dulu batas atas ya. Makanya jadinya seper np sin nx, rentangnya dari 0 sampai pi. Ini Anda harus tahu, ini adalah konsep dari kalkulus. Nah, udah dapat an-nya, an-nya itu 0. Jadi kenapa dapat an-nya 0? Karena ini kita mulai dari 0. Nah, sin 0 0, seper 0 ya 0 ya, makanya 0. Tadi kan ada syaratnya kalau an itu dimulai dari 0. Begitu juga kita mencari a0. Nah, sekarang kita mencari a0-nya menggunakan rumus yang ini ya. Nah, seper pi, batasnya min pi per pi fx dx, sama kayak di atas nih fungsinya juga, hasilnya 1. Kemudian kita cari bn. Nah, kita cari bn sama juga ya, Ibu nggak menjelaskan lagi syaratnya, sehingga hasilnya ini. Kenapa seperti ini? Nah, kita jadikan fungsi ini ya, ada dua ketentuan karena ini dalam bentuk n ya. Jadi bisa saja n-nya 0 untuk n-nya genap, bisa saja n-nya 2 per np untuk n-nya ganjil. Sehingga setelah kita mencari an dan bn, baru kita masukkan ke deret Fourier. Nah, jadi belum selesai sampai situ karena rumus deret Fourier-nya ini ya. Deret itu kan dia sigma, penjumlahan yang berulang-ulang. Nah, jadi A0-nya kita udah dapatkan tadi. A0-nya berapa? 1. Jadi 1/2 ya. Nah, kemudian tambah sigma. Sigma itu dimulai dari n-nya 1. Berarti masukkan an-nya berapa tadi? 0. Cos n, n-nya ganti 1 gitu. L-nya tadi pi, tambah bn-nya berapa? Kita dapatkan 2 tadi. Tadi bn-nya itu kan dalam bentuk fungsi. Jadi kita ambil aja, kita kira-kira bn-nya ini ada 0, ada 2 per np. Jadi anggap aja n-nya 1 ya. Nah, karena n-nya ganjil berarti kan 2 per pi. Jadi kita hilangkan sudut, kita ambil saja 2 ya. Karena kalau kita masukkan cos cos pi berapa? Cos pi cos 180 kan 1, berarti 2 dibagi 1 2. Makanya an-nya itu 2. Nah, jadi kita masukkan ke sini. Nah, ini 0 ya. Nah, kemudian ditambah. Nah, tambah lagi ya. Ini 0. Nah, ini kenapa 0? Karena n-nya masih 0. Nah, yang berubah n-nya. N-nya kan dimulai dari 1. Ini 1. Ini masukkan 2. Ini masukkan 3. Ini masukkan 4 dan seterusnya. Anda boleh memasukkan sampai 4 atau 3 ya. Kemudian jangan lupa dibuat tambah titik-titik. Itu menyatakan deretnya masih panjang. Nah, ini disederhanakan ya secara aljabar sehingga dapatlah bentuk ini. Maka itulah jawaban dari pembahasan soal nomor 1. Oke, dipahami kembali. Kemudian jangan lupa untuk Ibu bisa paham, Anda itu sudah paham nggak dengan deret Fourier ini? Silahkan Anda kerjakan soal nomor tugas ya. Tugas ini dikumpulkan sebelum pertemuan selanjutnya. Oke, kita lihat latihannya. Halaman 96 ya. Ini udah ada kunci jawaban langsung. Jadi Anda nanti bisa berlatih. Ibu minta satu saja, Anda kerjakan soal nomor 1 sebagai tugas ya. Oke, demikian pembelajaran untuk hari ini dengan materi deret Fourier. Dan Ibu berharap Anda tetap belajar walaupun dalam keadaan seperti ini ya. Dan harapan Ibu semoga setelah Lebaran kita bisa bertatap muka langsung ya. Sudah lama kita tidak bisa bertatap muka, kemudian terus berlatih. Jangan lupa dikerjakan tugasnya. Sebelumnya Ibu ucapkan mohon maaf lahir dan batin karena sebentar lagi kita akan memasuki Idul Fitri ya. Semoga kita diampuni dosa-dosanya di bulan Ramadan ini dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.